Allahu Akbar, 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 kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tafaddala alaina bi syahri Ramadan wa ja'ala lana al-a'yad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adimur rahmati bi ummatihi wal imdad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahlil ilmi wal irfani wal widad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan baru saja meninggalkan kita, dan hari ini kita menjumpai hari yang suci, hari yang agung, hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiahnya kepada hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha terhadap mereka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, di hari ini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita umatnya Nabi, terbagi menjadi 3 golongan. Hadirin, golongan pertama adalah orang yang muqassir, walam ya'lam annahu muqassir, orang yang banyak salah, orang yang banyak dosa di bulan Ramadan kemarin akan tetapi tidak merasa berdosa. Orang yang sudah mengotori kesucian Ramadan akan tetapi dia tidak merasa bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia sombong dengan kemaksiatannya, bahkan berbangga dengan dosa-dosanya. Salah tetapi tidak mengaku salah. Ini adalah sebuah kesombongan, hadirin, sehingga masuk firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong dari mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, dia punya dosa tapi tidak merasa punya dosa. Dia banyak maksiat di bulan Ramadan, akan tetapi di hari ini dia biasa-biasa saja. Hatinya tidak ada penyesalan sama sekali. Maka orang yang semacam ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala kelak akan dimasukkan neraka jahanam, akan dimasukkan di dalam siksaan yang sangat pedih, dan akan menjadi orang-orang yang hina. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, hadirin, golongan orang yang muqassir wa ya'lam annahu muqassir. Orang yang di Ramadan banyak dosa, banyak kekurangan, dan dia mengakui kekurangannya, hadirin. Di hari ini dia sadar bahwasanya, ya Allah, aku banyak dosa di bulan suci, ya Allah.
Aku banyak kelalaian di bulan yang suci kemarin, ya Allah, bulan Ramadan. Maka di hari ini, ya Allah, aku mengemis di pintu rahmat-Mu, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang yang punya kelalaian dan dosa di Ramadan dan dia faham bahwasanya dia banyak dosa dan sadar mengakui kesalahannya, hadirin, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang semacam ini masih dapat bagian dari ampunan Allah di hari yang fitri ini, hadirin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Orang-orang yang telah melakukan dosa-dosa besar, orang-orang yang telah melakukan maksiat kepada Allah, menzalimi diri sendiri, akan tetapi mereka mengingat Allah dan betul-betul bertaubat memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan membagikan ampunannya terhadap mereka. Yang ketiga, hadirin, mujtahid fi Ramadan. Orang-orang yang di Ramadan kemarin tidak menyia-nyiakan bulan yang begitu agung tersebut. Dia berusaha beribadah sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berpuasa, membaca Al-Quran, dan berusaha mensucikan hatinya beribadah di bulan yang suci kemarin, hadirin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun memudahkan jalan mereka untuk meraih ridho Allah di hari ini. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam menempuh jalan kami, untuk meraih ridho kami, untuk meraih ridho Allah, hadirin, maka ditunjukkan jalannya. Sehingga di hari fitri ini, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada para malaikat, ya malaikati anni qad ja'altu thawabahum min siyamihim syahra Ramadan wa qiyamihim ridaya wa maghfirati. Wahai para malaikatku, saksikanlah bahwasanya sungguh aku akan menjadikan pahala mereka dari puasa mereka dan ibadah mereka di bulan Ramadan. Aku balas mereka hamba-hambaku yang bersungguh-sungguh kemarin di bulan Ramadan dengan ridhoku dan dengan ampunanku. Karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah hakikat orang yang berhari raya, hadirin. Orang yang di hari ini mendapat ampunan Allah, di hari ini mendapat ridho dari Allah, dialah hakikatnya orang yang berhari raya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika hari raya didatangi tamu, dan di rumah beliau tidak ada makanan-makanan yang istimewa, hadirin, makanan seperti hari-hari biasa, roti-roti yang kasar, roti yang biasa. Maka orang tersebut heran, ya Imam, wahai Sayyidina Ali, hada yaumul Aid, bukankah ini adalah hari raya? Kenapa engkau seperti ini, wahai Imam? Keadaanmu, keadaan rumahmu. Maka beliau mengatakan, hadal yaum lana 'id wa ghadan lana 'id wa kullu yawmin la na'sillaha fihi fa huwa lana 'id. Ya benar, hari ini adalah hari raya bagiku, besok juga hari raya bagiku. Dan ketahuilah wahai tamuku, wahai saudaraku, setiap hari di mana kita tidak bermaksiat kepada Allah, itulah sesungguhnya hari raya. Karena itu, hadirin, hari raya bukan hanya sekedar pakaian baru, bukan hanya sekedar makanan nikmat, bukan hanya sekedar rekreasi ke sana kemari, akan tetapi hari raya yang sesungguhnya adalah di mana di suatu hari kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana di hari tersebut kita mampu mengabdi kepada Allah, menjaga mata kita dari pandangan yang diharamkan oleh Allah, menjaga telinga kita dari mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dan menjaga seluruh tubuh kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hari raya yang sesungguhnya, hadirin. Itulah orang-orang yang saat ini meraih kesucian dan meraih kemenangan yang sejati, hadirin. Karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Semoga kita termasuk orang-orang tersebut, orang-orang yang mendapatkan kemenangan dan ridho Allah Subhanahu wa taala di hari ini hadirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kita hadirin. Beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan wahai kekasihku Muhammad, katakan kepada umatmu, berbuatlah kalian sesuka hati di dunia ini. Ketahuilah Allah akan melihat perbuatan kalian. Rasulullah Muhammad SAW melihat perbuatan kalian. Dan orang-orang yang beriman, orang-orang soleh dari keluarga kalian melihat perbuatan kalian di kuburnya, di alam barzakhnya. Sehingga Al-Imam Ibnu Katsir radhiyallahu anhu dalam tafsirnya beliau meriwayatkan Nabi SAW bersabda, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Sesungguhnya perbuatan kalian wahai umatku disodorkan, dilaporkan kepada kerabat kalian dan keluarga kalian yang sudah meninggal. Ini hadis dari Nabi SAW disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Perbuatan kalian wahai umatku disodorkan, dilaporkan kepada keluargamu yang soleh yang telah meninggal di alam barzakh. Fa in kana khairan istabsharu bih. Jika perbuatan kalian adalah perbuatan yang baik, taat kepada Allah, maka ketahuilah keluargamu yang ada di alam barzakh sangat gembira sekarang. Mereka begitu gembira luar biasa. Wa in kana ghaira dzalik, sebaliknya jika amal perbuatan kalian bukan sesuatu yang baik, maksiat dan dosa, maka mereka mengatakan dan susah luar biasa, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Keluarga-keluarga kalian yang meninggal, mereka orang-orang saleh, mereka susah di kuburnya. Mereka menangis di alam barzakhnya melihat anak cucunya dan keluarganya ternyata jauh dari Allah, ternyata bermaksiat kepada Allah. Sehingga mereka mendoakan, ya Allah, jangan matikan mereka sebelum Engkau memberi hidayah kepada mereka sebagaimana Engkau memberi hidayah kepada kami. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, di hari yang suci ini mari kita bahagiakan keluarga kita yang ada di alam barzakh dengan menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Kita saat ini bergembira karena berhasil melaksanakan puasa Ramadan sebulan hadirin, akan tetapi kita juga bersedih karena keluarga kita yang sudah tiada. Cuman kesedihan itu tidak ada gunanya hadirin. Mari kita gembirakan mereka di hari yang seharusnya kita gembira ini hadirin, dengan perbuatan kita yang baik, dengan kita saling memaafkan, saling bersilaturahim, sehingga Allah Subhanahu wa taala melaporkan di hari yang mulia ini kepada mereka, wahai fulan, wahai kisana, ini anakmu, sekarang dia telah taat kepada Allah. Wahai kakek fulan, ini cucu-cucumu, sekarang dia taat dan sholat ibadah kepada Allah, dia bertobat di hari yang suci ini. Maka mereka sangat bahagia hadirin, lebih bahagia daripada kita mendapati satu gunung emas hadirin. Allah, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, terlebih yang sudah meninggal di antara mereka, ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak, jadikanlah kami anak-anak yang bisa membahagiakan mereka di alam kuburnya, ya Allah. Semua amal yang kami perbuat di Ramadan, dari puasa, dari sholat, dari membaca Al-Quran, jika Engkau menerima, ya Allah, maka bagikanlah pahala tersebut kepada mereka lebih banyak daripada bagian kami, ya Allah. Jadikanlah apa yang kami amalkan selama Ramadan, pahalanya jika Engkau terima, jangan hanya peruntukan untuk kami, tapi jadikanlah itu semua bagian yang lebih besar, bagian yang lebih banyak untuk kedua orang tua kami, ya Allah. Tulis amal itu di buku amal mereka, ya Allah. Karena kami tidak akan lahir di dunia ini tanpa perantara mereka, ya Allah. Kami tidak akan bisa beramal tanpa perantara wujud keduanya, ya Allah. Dan keluarga kami yang sudah meninggal, ya Allah, ampuni mereka di hari yang penuh ampunan ini.
Ridhai mereka diri dengan ridha terbesar-Mu ya Allah. Ridhai kami, maafkan kami karena kami masih banyak kekurangan, kesalahan di bulan suci Ramadan, bulan yang begitu suci, akan tetapi kami menodainya dengan noda-noda maksiat dan dosa. Akan tetapi rahmat-Mu di hari ini Kau buka lebar untuk umat Rasulullah, untuk umat Nabi Muhammad, dan kami termasuk salah satu dari umat Nabi Muhammad. Kami termasuk barisan dari umat Nabi Muhammad. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Jadikan kami orang yang Kau ampuni di hari ini, dan Kau tulis menjadi orang yang beruntung ya Allah, menjadi orang yang beruntung ya Allah di dunia sampai akhirat. Dan jangan haramkan, halangi kami kelak di akhirat bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka murafaqata nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami meminta untuk bisa bersanding dan bertemu dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, walaupun kami banyak dosa, ya Allah, jadikanlah kami untuk pantas bersanding dengan Nabi Muhammad. Allahumma wafiqna lil khair wa'inna alaih. Ya Allah, berilah kami taufik untuk bisa bertaubat dan mengabdi sungguh-sungguh kepadamu. Dan jadikanlah kami orang-orang yang betul-betul Engkau tulis dan tidak Engkau hapus lagi menjadi hamba-Mu yang beruntung di hari ini ya Allah. Hamba-Mu yang beruntung di hari ini, di hari esok, dan seterusnya hingga hari kiamat berjumpa dengan Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.